Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saat ini saya berada di lahan. Ini lahan punyanya Mas Munadi yang tadi pada video sebelumnya sudah kita input yang dari bibit katak. Yang ada di lahan ini adalah kombinasi antara bibit yang menggunakan umbi dan juga ini yang menggunakan katak-katak kecil yang ditanam di sekitaran dari tanaman porang yang dari bibit umbi. Harapannya adalah ini nanti bisa dijadikan untuk bibit selanjutnya, kemudian yang umbi-umbi besar ini bisa dipanen ya. Ini asal usulnya kurang lebih dari bibit sekitar hampir sekilonan ya, sekilonan. Ini kemudian yang sebelah sini ini umbinya lebih kecil lagi, yang ini lebih besar. Dan yang kedua adalah pertumbuhan dari kataknya luar biasa kawan ya. Pertumbuhan dari kataknya luar biasa. Ini kalau dihitung ya, dihitung. Ini yang satu ya, satu tangkai ini 1 2 3 4 5 ya. Ini sampai sini 5, kemudian 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Dalam satu pohon ini ada 37 katak, dan ini hampir merata. Tanaman-tanaman yang menggunakan bibit umbi yang ukuran besar itu kataknya luar biasa. Kemudian yang ini pun nampak bahwa kataknya dari ujung pangkal sampai ujung daun ini merata. Hampir semuanya adalah tumbuhnya katak lebih dari 20. Ini luar biasa ya. Ini yang katak tengah pun ukurannya luar biasa kawan ya. Luar biasa ukurannya katak. Ini hasil katak yang diperoleh pun luar biasa, sangat banyak sekali. Nah, kemudian untuk ya, pertumbuhan dari umbi ya, tanaman umbi ini batangnya luar biasa, batangnya besar ya, batangnya besar semacam ini. Akan tapi ini adalah batang pertama. Ini batang pertama sudah tumbuh katak. Kemudian ini batang kedua, ini batang kedua. Batang yang sebesar ini pun masih bisa tumbuh tunas kedua. Ini besarnya segini ya, luar biasa. Ini hampir merata, terutama adalah ukuran-ukuran dari tanaman yang batangnya lebih kecil dari itu. Ini pertumbuhan dari batang kedua sangat banyak, artinya bisa tumbuh menjadi 2 tunas atau lebih. Kalau yang sebelah sini ini juga menggunakan bibit umbi, tapi ukurannya ukuran agak kecil ya, ukuran kecil. Ini batang pertama segini, ini batang kedua. Ini pun kurang lebih nanti kalau dipanen sekilo juga dapat. Nah, ini juga kawan ya, rata. Pertumbuhannya katak luar biasa. Ya, pertumbuhannya katak luar biasa besarnya. Kemudian ini ya, ini batang pertama. Ini kurang lebih tadinya bibit dari 1 on. Ini batang kedua besarnya segini. Ini pun prediksi saya untuk umbi yang ada dalam tanah sekilo juga dapat. Nah, ini pertumbuhan dari tanaman ya, porang ya, luar biasa sampai sana. Ini kalau kita mau masuk pun agak susah ya, karena di samping selokan atau aliran air ini ditanami menggunakan bibit katak ya untuk pembibitan. Kemudian yang ini adalah menggunakan bibit-bibit umbi yang ukuran besar. Ya, kataknya sangat luar biasa ya, kataknya sangat luar biasa, besar sekali, banyak sekali. Nah, ini pun ya, nampak kataknya dari ujung sini sampai tengah ya, sampai tengah. Kemudian ini juga tengah ya. Ini kataknya luar biasa, pertumbuhannya sangat luar biasa. Ini nampak juga ya. Ini adalah bibitnya dulu adalah tanaman yang satu musim dibongkar kemudian ditanam ulang. Nah, ini dulu menggunakan mulsa ya. Mulsanya adalah mulsa jerami.
ini sudah busuk ya, sudah menjadi kompos, sudah menjadi pupuk dari tanaman porang ini. Ini mayoritas tanamannya adalah ukurannya segini kawan ya, ukurannya segini. Ini yang tanaman yang ada di lahan ini. Nah kemudian, nah ini adalah Mas Munadi sendiri yang pemilik dari lahan ya, luar biasa. Ini nanti musim ini insya Allah panen Mas Munadi ya. Amin. Nah nanti setelah panen berarti nanti kan bisa untuk support ya, untuk support kawan-kawan yang ada di desa ini, desa Wonosegoro. Nanti banyak yang ikut tanam. Ini prediksi katak yang dipanen di lahan ini kurang lebih nanti dapat sekitar 2 kintal ya. Ini kalau untuk perluasan lahan ya bisa untuk tanam sekitar 1 hektar. Ini pupuk yang digunakan dulu menggunakan pupuk apa Mas Munadi? Kompos kowe kambing Pak. Dulu berarti menggunakan kompos kohi kambing difermentasi enggak ini Mas? Fermentasi. Ya difermentasi. Untuk kohenya dicampur dengan apa itu dulu? Campur paling gedebok pisang sedikit. Nah itu ada campuran, yaitu untuk fermentasinya dicampur dengan gedebok pisang ya. Campur gedebok pisang tidak begitu banyak. Kemudian diaplikasikan ke lahan. Nah setelah diaplikasikan ke lahan, baru atasnya ditambahi dengan mulsa jerami ya. Ini luar biasa, pertumbuhannya sangat luar biasa. Ini harapan musim ini panen. Nah ini adalah gubuk ya yang ditempati oleh Mas Munadi untuk menjaga porang ini ya, untuk menjaga porang ini ya. Karena untuk porang ini di daerah kami memang masih sesuatu hal yang baru ya, sesuatu yang baru. Maka memang ini perawatannya intensif ya. Kalau dilihat ke bawah pun ini sama sekali tidak tumbuh dari gulma ya. Gulmanya sangat bersih sekali. Mas Munadi ini rajin untuk membersihkan gulma setiap hari ya. Berarti kesehariannya di sini Mas Munadi? Iya Pak. Ya. Ini punya berapa lahan tadi jenengan? 3. Ya, ada 3 lahan. Yang 2 lahan itu ditanami dari bibit katak tadi nggih. Nggih, kemudian yang ini ditanami menggunakan bibit umbi nggih. Umbi. Berarti berkisar dari yang besar-besar ini dari umbi ukuran berapa, Mas? Yang besar ini ya kurang lebih 1 kilo, tapi cuman dikit Pak. Yang lainnya pokoknya Ya. Yang lainnya 1 kilo isi, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15. Berarti ini artinya untuk bibit umbi yang ada di lahan ini banyak sekali. Artinya ada yang ukuran setengah kilo ya, hampir 1 kilo ada nggih. Kemudian yang isi 20 juga ada, 15 ada. Nah, ini pertumbuhannya luar biasa kawan ya. Pertumbuhannya luar biasa. Tadi sudah kita tunjukkan isi kataknya juga besar-besar, banyak. Kemudian perkembangan dari yang dari bibit umbi pun yang awalnya sekecil itu sekarang sudah tumbuh sangat besar. Insya Allah panen ya Mas. Amin. Amin. Pengen perluasan lahan lagi? Siap. Siap. Ya, berarti banyak pengalaman kalau untuk kita yang tanam porang, yang awalnya contoh misalnya tanam menggunakan lahan yang sedemikian, harapannya adalah untuk musim depan lebih luas lagi atau lahan yang sama Mas? Lebih luas. Ya, lebih luas lagi. Ini adalah pengakuan dari petani porang. Padahal untuk Mas Munadi pun kalau panen sudah belum, Mas? Belum pernah Pak. Wah, ini padahal Mas Munadi sendiri belum pernah panen. Ini rencananya adalah musim ini kita mulai panen, nggih. Tapi harapannya sudah besar karena mengetahui bahwa porang itu mempunyai nilai jual yang cukup tinggi, nggih. Ini profesinya memang sehariannya tani loh Mas. Tani baru-baruan. Oh, tani baru-baruan mengenal porang ini jadi petani nggih. Dulu di proyek tapi susah. Nah, Sekarang jadi petani aja. Nah, dulu kerjanya adalah sebagai kontraktor ya. Artinya untuk membangun sebuah perumahan atau yang lainnya di luar kota ya Mas. Di luar kota, sekarang kembali lagi ke kampung jadi petani porang ya. Ini sesuatu yang baru. Untuk menjadi petani porang itu memang ya kadangkala telinganya harus tebal pula karena sesuatu yang baru.
banyak ejekan dari teman, kawan, tetangga dan lain sebagainya karena mereka belum tahu hasil dari komoditi porang ini. Ini Pak siapa ini? Pak Kasmono, Pak. Oh, Pak Kasmono. Ini adalah rekan dari Kakak. ya kakak nggih. Kakak. Nggih, kakak dari Mas Munadi ini yang berdua merawat lahan porang ini dan akhirnya pertumbuhannya sangat luar biasa. Satu, Pak. Kalau mau nanam porang jangan mencoba tapi memulai. Harus diingat. Berarti maksudnya gimana itu, Mas? Jangan coba-coba menanam tapi mulailah. Berarti mulai nggih. Kalau coba-coba berarti sesuatunya dicoba-coba, hasil tidaknya urusan enggak tahu gitu. Tapi kalau memulai berarti insya Allah hasilnya sudah yakin nggih. Yakin nggih. Insya Allah untuk kedepannya ini berawal dari lahan ini yang bisa dipanen. Nanti untuk Mas Munadi ini insya Allah musim depan ya bisa untuk perluasan minimal 1 hektar, Mas ya. Iya, insya Allah amin. Ya, kita doakan agar petani porang yang ada di daerah kami ya ini mulai bangkit, mulai banyak. Insya Allah nanti tetangga-tetangga di sekitar pula ketika mendengar ini lahan seluas segini, ini dapat hasilnya segini, nanti insya Allah banyak yang tertarik untuk menanam porang. Padahal ini dulu tanaman awalnya adalah Singkong ini, Pak. singkong ya, singkong dan kemudian ini ada pepaya. Pepaya rencana buat naungan porang tapi kok malah dinaungin porang. Oh, Kaleng nih. Nah, itu ya. pepaya Californianya itu awalnya untuk rencanaan untuk naungan karena ini di daerah MDPL-nya kurang lebih sekitar 200 lebih sedikit ya. Ini kalau dari kampung saya ini agak turun ke bawah. Ini tetangga berarti dari desa saya itu masih ada 1 desa, kemudian baru desa ini adalah Desa Wonosegoro yang ada di Kabupaten Batang ya. Ini luar biasa. MDPL-nya kurang lebih sekitar 200. Ini tanamnya bisa dikatakan adalah tanpa naungan karena pepaya California yang tadinya dijadikan ingin untuk naungan ya pada kenyataannya tingginya malah di bawah dari pohon porang atau bisa dikatakan sama rata dengan tanaman porang itu sendiri. Ini selama perawatan apakah hanya menggunakan kuhi tadi atau ada pupuk-pupuk yang lain, Mas Munadi? Granul, Pak. Tambahan granul ya, granul organik itu. Ada tambahan lagi enggak? Poska dikit. Oh, ada tambahan poska lagi sedikit. Nah, ini untuk ya pengalaman dari kawan-kawan semua yang terutama adalah petani-petani porang. Ya, kita butuh untuk meningkatkan nutrisi dari tanaman porang itu sendiri, maka kita membutuhkan banyak pupuk ya, karena yang namanya porang itu termasuk adalah tanaman porang yang rakus ya akan unsur hara. Karena akarnya itu kalau dibongkar luar biasa banyaknya, itu menunjukkan bahwa tanaman porang adalah tanaman yang rakus akan unsur hara. Ya, ini terima kasih Mas Munadi ya. Hari ini saya dapat mereview dari tanaman jenengan luar biasa sekali. Dulu ya dari awal sampai sekarang ini baru bisa berkunjung ke tempat jenengan ya. Terima kasih, ternyata tanaman jenengan sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Ini dapat menginspirasi dari tanaman porang-porang yang ada di petani-petani yang lain. Ini luar biasa kawan ya, luar biasa. Padahal dulu tanamnya di bulan ini bulan 9 ini. Ini tanamnya di bulan 9 yaitu masih panas-panas juga Mas ya. Masih panas, itu berani ditanam di dalam tanah, dibiarkan. Ternyata ketika musim hujan turun bisa tumbuh nggih. Hampir semuanya tumbuh atau ada yang tidak tumbuh, Mas? Hampir semua. Ya, hampir semuanya tumbuh nggih. Ya, hampir semuanya tumbuh. Artinya ketika kita untuk menanam porang, olah-olahannya kalau bisa adalah di bulan 7 diolah, pupuknya juga disiapkan. Nanti bulan 8 dibiarkan terlebih dahulu, bulan 9 atau 10 ya, terutama di daerah kami ya. Ini bisa untuk mulai dimasukkan ke dalam tanah untuk ditanam. Nah, nanti biasanya kalau musim hujan di daerah kami ini adalah bulan 10 atau bulan 11 nggih. Itu turun ya, itu sudah mulai tumbuh. Akhirnya pertumbuhannya luar biasa semacam ini kawan. Ya, pertumbuhannya luar biasa. Nah, kemudian kataknya pun ini luar biasa ya, luar biasa. Ya, ini untuk tanaman yang sekecil ini saja, untuk yang menggunakan umbi bibit yang kecil saja, contoh misalnya dapat 4 ya.
Kalau tanaman 2 ada 2 tunas dapat 8. Kalau ini tanaman ada 10.000 ya, 10.000 tanaman ya, kurang lebih nanti dapat 80.000 kantak ya. Kalau ditanam semua ini kurang lebih ya untuk bibit 2 hektar tanaman ya. Dengan asumsi untuk 1 hektarnya bisa ditanami dengan 40.000 bibit katak. Padahal kataknya sangat luar biasa, besar-besar kawan ya. Besar-besar ya. Ini juga nampak ya, besar. Nah, terutama yang tanaman yang gede-gede ini ya. Ini pun prediksi nanti untuk 1 umbi ya yang ada di dalam tanah untuk tanaman sebesar ini kurang lebih sekitar 5 kilo ya. Prediksi adalah 5 kilo. Nah, nanti tinggal menunggu saatnya. Nanti untuk pemanenan insya Allah kita review lagi ya. Ini adalah tanaman milik Mas Munadi, luar biasa sekali. Petani pemula yang insya Allah pada musim ini nanti akan memulai untuk memanen ya, merasakan hasil panen jerih payah dari menanam porang ya. Padahal kalau di lahan-lahan sekelilingnya ini banyak yang ditanami adalah singkong ya. Ini yang sekelilingnya banyak yang ditanami singkong. Nah, ini untuk Mas Munadi dan Pak Sinten tadi? Pak Kasmono ini memulai untuk menanam porang ya, menanam porang memang agak baru di daerah kami dan nyatanya nanti hasilnya adalah sangat luar biasa. Nah, ini ada tanaman porang yang sudah mulai agak ripah, kita lihat kataknya. Ya, ini yang sudah ripah. Nah, ini kataknya kawan ya. Kataknya luar biasa ya. Ini adalah batang pertama sudah mati, hampir mati. Ini kataknya luar biasa. Kalau dapat 4 saja semacam ini yang sebesar ini berarti biasanya sekilo isi sekitar 70 biji ya. Sekilo 70 biji yang ini. Ini sudah besar sekali. Yang lainnya luar biasa besar-besar ya. Kalau kita zoom ini ya, luar biasa besarnya. Ya, luar biasa. Ya, demikian dulu untuk review tanaman ini ya. Terima kasih kepada Mas Munadi dan Pak Kasmono tadi yang memperbolehkan untuk lihat tanaman ini ya. Terima kasih, semoga nanti untuk panennya melimpah ya Mas. Amin nggih. Ya, semoga saja untuk panennya melimpah dan bisa untuk memotivasi petani-petani yang lain. Semoga lahan-lahan yang ada di sekitaran sini yang kemarin-kemarin kurang menghasilkan sesuatu nanti bisa untuk ditanami porang sehingga hasilnya luar biasa melimpah ya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.